Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam sehat, salam semangat, salam segar bugar, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun. Alhamdulillah, ini ada lagi sebuah pertanyaan. Pertanyaannya unik dan menarik ya, kita bahas, yaitu tentang doa pelepasan. Di sana, di saat kita berdoa tentang pelepasan, sebelum melepas kita menerima dulu segala emosi-emosi yang secara bahasa kabar kolam kan apa itu namanya, sifat-sifat setan ya. Jadi sesuatu hal yang menyengsarakan, misalkan putus asa, dosa besar, sedih, meremehkan Tuhan, cemas juga lebih menghina Tuhan, marah juga bukan perintah Tuhan, kepinginan-kepinginan yang liar, ingin yang sesuatu hal yang terlampau menggebu-gebu juga kurang sumeleh kepada Tuhan. Artinya apalagi sombong jelas sifat setan, merasa bangga diri lebih baik dari yang lain. Tapi di dalam doa pelepasan kita menerima dulu, bahkan meminarakkan atau mengundang sifat-sifat tersebut, seolah-olah kita mengundang setan. Nah, dipertanyakan oleh salah satu penanya ini, bukankah itu namanya kita mencari perkara? Jelas itu perkara yang tidak baik, tidak enak kok kita undang, kita persilahkan datang. Itu gimana ya keterangan detailnya? Nah, ini menarik. Jadi gini ya, kenapa saya mengatakan mari silahkan masuk ke ruang kemuliaanku. Nah, di dalam alif lam mim yang kita bahas kemarin, kemuliaan itu di dalam sifat mim. Jadi Nur Muhammad, sifat mim itu nur cahaya, Muhammad itu makom atau tempat, mat kemuliaan. Jadi ruang kemuliaan yang saya maksud adalah Nur Muhammad itu, dimana namanya mulia itu penuh keberlimpahan, ketenangan, ketentraman, kenyamanan, intinya bisa dibilang surga. Nah, coba bayangkan emosi-emosi yang putus asa, sedih, cemas, marah, keinginan-keinginan yang liar, merasa bangga diri atau sombong, itu tempatnya hakikatnya di mana sih? Di pikiran dan perasaan kan? Ya kan, kalau kita nggak mikir sesuatu, nggak merasa apapun, nggak ada itu. Nah, pikiran dan perasaan kan hakikatnya murni, dia menampung apapun dan bisa kita kelola, kita jadikan alat mau kemana. Seperti kalau perasaan kita yang berubah-ubah itu kan, ada kadang senang, ada kadang susah, ada kadang galau, ada kadang males-malesan, kadang semangat, itu kan perasaan. Dan itu dimulai dari pikiran. Kalau tidak ada yang kita pikirkan, perasaan kita juga tidak akan merespon ke sana kemari. Dari sini bisa dipahami. Jadi yang maksud gini, misalkan nih, coba saya ralat aja ya doa pelepasannya biar nanti lebih spesifik, supaya tidak disalahpahami bahwa saya mengajak kalian mengundang jin, setan, atau sifat-sifat setan yang seharusnya kita suruh pergi jauh kan gitu. Jadi gini, wahai pikiran dan perasaan putus asa sejak aku kecil hingga sekarang, yang masih ada menempel di jiwa ragaku. Jadi bukan putus asa yang di luar jiwa raga kita, paham? Anggaplah putus asa adalah energi jin atau setan ya, yang masih menempel, yang masih ada di jiwa raga kita. Artinya sampah energi atau energi negatif kalau bahasa anak sekarang. Dari sini bisa dipahami. Jadi yang kita sebut di situ adalah pikiran dan perasaan putus asa sejak saya kecil hingga sekarang, yang masih ada di jiwa saya sekarang kan gitu. Saya izinkan, silahkan kamu masuk ke ruang Nur Muhammadku, ke ruang keberlimpahanku, ke ruang kemuliaanku. Bagus, silahkan masuk dan silahkan menikmati nyamannya berada di ruang kemuliaanku ini. Jadi pikiran dan perasaan kita yang tadi putus asa, kita ajak masuk ke Nur Muhammad, rosotan kanan yang Allah, ke surga.
dan kita suruh menikmati nikmatnya di dalam surga. Udah, dari sini bisa dimengerti ya. Dan kita minta maaf karena selama ini kan nggak pernah ngajak masuk ke Nur Muhammad, malah kita ikuti kan. Maafkan aku selama ini kurang memperhatikanmu, pikiran dan perasaanku putus asa. Sekarang aku menerimamu apa adanya tanpa syarat. Jadi kita sudah menyadari bahwa pikiran dan perasaan kita itu tetap kita terima, itu anugerah dari Allah. Bedanya dari tadi pikiran dan perasaan itu sedang berputus asa, kita ajak ke surga Allah penuh semangat, penuh kegairahan, kenyamanan, keberlimpahan, ketentraman. Paham ya? Jadi ibarat kata, anggap aja itu pikiran dan perasaan kita itu sedang kita bersihkan dari setan-setan putus asa. Ya, dari jin-jin putus asa. Kalau kita bisa mengatakan itu sifat jin dan setan, maka kita ajak pikiran dan perasaan kita itu ke Nur Muhammad. Pertanyaannya, mau gak putus asa, jin putus asa dan setan putus asa tadi ikut ke Nur Muhammad? Nggak mau kan? Kalau nggak mau ya sudah, maka terjadi ketentraman. Gimana sih nggak mau? Yo bayangkan aja kalau taruhlah setan jin mau ke surga, apa yang terjadi? Nyaman, ya sudah, nggak jadi setan toh. Anggap aja surga air, setan itu api. Kalau mau masuk ke air, apa yang terjadi? Api, mati. Artinya ini yang perlu dipahami, bahwa dengan berdoa ini bukan berarti saya mengajak kalian panjenengan itu mengundang jin setan, bukan, tapi justru membersihkan pikiran dan perasaan kita yang sedang diganggu jin dan setan. Dari sini bisa dipahami ya. Kemudian kita lanjut. Saya izinkan, silahkan kamu peluk hangat, sambut peluk hangat kasih sayangku ini. Aku menyayangi, mencintaimu. Kan menyayangi pikiran dan perasaan kita toh. Eman-eman toh terus terpuruk dalam putus asa. Makanya kita ajak ke Nur Muhammad, ke surga Allah. Dan saya izinkan sejak sekarang dan seterusnya, kamu semakin tentram, nyaman, damai atas izin Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa atas izin Allah? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya apapun tanpa diridhoi Allah yang maha menguasai alam semua ini. Jadi kita sebagai yang punya hajat ini untuk mengembalikan pikiran dan perasaan ke surga, itu juga punya keterbatasan. Makanya kita tutup dengan atas izin Allah. Paham dari sini? Atau gini, kalau Anda nggak paham, coba rasakan apa yang Anda dengarkan dari doa pelepasan. Atau nanti saya buatkanlah doa pelepasan baru yang lebih ke alif lam mim ya, bisa ya. Jadi supaya tidak disalahpahami bahwa yang saya ajak itu, saya undang itu bukan sifat jin setan atau sifat-sifat emosi-emosi negatif yang ada di luaran diri, tapi yang masih menempel di dalam diri. Ibarat gini loh, kalau kita punya penyakit dalam tubuh kan masih ada virus nih. Nah, virus yang masih menempel kita bersihkan. Kalau kita mandi, kerak-kerak atau daki-daki yang masih menempel yang kita bersihkan. Kita nggak usah cari kotoran yang di luaran terus kita undang ke tubuh kita baru kita bersihkan, nggak begitu konsepnya. Itu mungkin salah saya mengatur bahasa, jadi mohon dimaafkan dan terima kasih atas pertanyaan ini. Artinya dengan adanya pertanyaan ini justru membuat cara saya berdoa nanti lebih detail, tidak seperti yang kemarin. Nanti coba saya buatkan lagi supaya lebih bisa diterima, tidak ada penolakan ya. Jadi coba sekarang tenang dulu sejenak, kita coba membayangkan doa yang versi terbaru karena ada kritikan dari teman ya. Wahai pikiran dan perasaanku yang cemas, sejak dari kecilku hingga saat ini, yang masih ada di dalam diriku.
Kuizinkan sekarang kamu masuk ke ruangan kemuliaanku. Bagus, silahkan monggo-monggo masuk. Terima kasih. Sekarang silahkan kamu nikmati betapa nyamannya, damainya, tentramnya berada di ruang kemuliaanku. Maafkan aku jika selama ini kurang perhatian padamu, sehingga membiarkanmu dalam kecemasan. Sekarang aku menerimamu apa adanya tanpa syarat. Aku menghargaimu, mencintaimu, menghormatimu, dan menyayangimu. Sambutlah pelukan hangat kasih sayangku ini, dan kuizinkan dari sekarang dan seterusnya kamu semakin nyaman, tentram, damai atas izin Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian kita tarik napas yang panjang lewat hidung dan halus sampai perut itu mengembung, sampai menggelembung, sambil kita bayangkan energi cinta Allah, Rahman Rahim Allah itu lewat napas yang kita hirup telah merasuk ke seluruh tubuh, dan bersaat kita keluarkan napas tadi lewat mulut, kita melepaskan emosi-emosi kecemasan pergi ke asalnya. Nah, udah, tarik napas lagi, buang lagi, ulangi 3 kali sambil ucap alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah atas cintamu padaku. Gimana rasanya? Bisa diterima ya? Jadi jika ragu bahwa ini mengundang jin setan yang di luaran untuk kita kumpulkan di dalam tubuh, itu mungkin kesalahan bahasa saya yang sebelumnya. Akhirnya dipahami semacam ini. Yang benar seperti yang barusan kita praktekkan. Jadi kita hanya fokus di dalam sampah-sampah energi yang masih nempel, bukan yang tidak nempel. Ya. Wahai pikiran dan perasaan marah, jengkel, dendam, kecewa, sejak kecilku hingga sekarang yang masih ada di dalam diri saya hari ini. Kuizinkan kalian sekarang masuk sebanyak-banyaknya, semuanya saja yang masih ada di dalam diri saya. Masuklah ke ruang kemuliaanku, ke ruang Nur Muhammad. Bagus, terima kasih rawuhnya, terima kasih mau masuk. Dan silakan menikmati betapa nyamannya berada di ruangan ini, di dalam ruangan kemuliaanku ini. Maafkan aku selama ini jika masih mengabaikanmu, kurang menghiraukanmu. Sekarang aku sudah menerimamu apa adanya, aku menyayangimu. Sambut pelukan hangat kasih sayangku ini, dan kuizinkan dari sekarang dan seterusnya kamu makin bahagia, tentram, nyaman atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tarik nafas lewat hidung, keluar lewat mulut. Saat tarik nafas kita membayangkan energi Rahman Rahim Allah, walas asih Allah, pengasih penyayang Allah, cinta Allah itu kepada lewat napas kita yang kita hirup merasuk ke seluruh tubuh, sel jaringan tubuh, dari ujung kaki sampai ujung rambut itu penuh dengan napas kita. Kemudian kita hembuskan. Ketika keluar lewat mulut tadi, napas yang tadi sudah memenuhi tubuh, kita hembuskan sambil membayangkan mengeluarkan seluruh kemarahan, seluruh kejengkelan, seluruh dendam untuk kita lepaskan ke alam semesta, kembali ke ajalnya. Jika kemarahan berasal dari air, kembalilah ke air. Jika dari tanah, kembalilah ke tanah. Yang dari angin, kembalilah ke angin. Semacam itu ya. Jadi rasakan. Dari sini semoga bisa dipahami. Nanti coba saya bikinkan doa pelepasan yang versi terbaru ini, sehingga panjenengan-panjenengan yang ketika doa pelepasan yang pertama kita buat masih berpikir salah paham seperti yang tadi teman kita tanyakan, bisa lebih rileks lagi.
Oke, Allahumma berkah abad dan abatan untuk semuanya saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.